Angkatan bersenjata Amerika Serikat menunjukkan pergerakan signifikan ke arah Timur Tengah di saat perang Iran dan Israel masih panas-panasnya. Sejumlah jet tempur hingga kapal induk Amerika Serikat terpantau melakukan perjalanan ke arah Timur Tengah. Gerak-gerik tak biasa itu terjadi di tengah kekhawatiran keterlibatan militer Amerika Serikat dalam perang Iran dan Israel. Presiden Donald Trump memang tak memberikan sinyal tegas atas kemungkinan keterlibatan militer Amerika Serikat dalam perang Iran dan Israel. Namun, jawaban Trump yang tampak tarik ulur ditambah dengan aktivitas militer Amerika Serikat itu semakin menguatkan aroma-aroma mencurigakan. Seperti apa pengerahan angkatan bersenjata Amerika Serikat? Pengerahan aset militer Amerika Serikat mulai terpantau sejak Senin 16 Juni 2025. Saat itu, 31 pesawat tanker dilaporkan meninggalkan Amerika Serikat dan terbang menuju Timur Tengah. Puluhan pesawat tanker itu bertugas untuk mengiringi jet F-35, F-22, dan F-16 yang juga menuju Timur Tengah. Sejumlah pesawat tempur itu dikerahkan Amerika Serikat ke pangkalan udara di dekat Iran. Kemudian pada Kamis 19 Juni 2025, Amerika Serikat juga telah mengerahkan sejumlah aset militernya ke pangkalan Diego Garcia. Adapun pangkalan milik Inggris itu terletak 4.000 km di tenggara Iran dan terletak di tengah Samudra Hindia. Dari citra satelit, tampak ada 3 pesawat pengebom B-52, pesawat tanker KC-135, dan 1 pesawat angkut C-5M. Semuanya alutsista milik Amerika Serikat. Pesawat angkut C-5M itu juga terpantau bolak-balik ke pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi bersama pesawat C-17. Lalu pada Jumat 20 Juni 2025, 8 pesawat tanker Amerika Serikat kembali terekam meninggalkan pangkalan dekat Sacramento di California. Pesawat-pesawat itu terbang dalam 2 gelombang menuju barat daya. Sebuah pesawat kargo Boeing 747 yang datang dari Amerika Serikat juga telah tiba di Bandara Ben Gurion, Israel untuk menurunkan sejumlah kotak. Tak jelas apa isi kotak itu, namun yang pasti peti-peti itu kerap digunakan untuk mengemas persenjataan. Amerika Serikat juga telah memindahkan puluhan pesawat militer mereka yang berada di landasan udara Al Udeid di Qatar. Pada awal Juni 2025, terpantau masih ada sekitar 40 pesawat militer di landasan udara itu. Namun pada 18 Juni 2025, hanya tersisa 3 pesawat yang mondar-mandir, sementara lainnya sudah diungsikan ke tempat lain. Peneliti RA Indy, Letnan Kolonel Purnawirawan Mark Schwartz, menjelaskan alasan pemindahan pesawat militer itu dari pangkalan udara di Qatar. Menurut Schwartz, pemindahan itu bagian dari langkah pencegahan karena pangkalan udara Udeid di Qatar sangat dekat dengan Iran. Selain alutsista Angkatan Udara, sejumlah aset militer milik Angkatan Laut Amerika Serikat juga terpantau melakukan pergerakan. Amerika Serikat dilaporkan telah mengerahkan 2 armada laut. Kapal induk pertama adalah USS Nimitz yang bergerak ke arah Timur Tengah. Dan kedua adalah USS Gerald Ford yang bergerak menuju Eropa untuk mendekati Israel. Kedua armada perang itu dimungkinkan juga akan mengarah ke Laut Merah. Kehadiran 2 kapal induk ini akan melengkapi armada laut USS Carl Vinson yang akan meninggalkan kawasan Laut Merah. Namun, USS Nimitz menunjukkan kejanggalan saat berlayar di sekitar perairan Indonesia dan Malaysia. Pasalnya, kapal induk itu dilaporkan mematikan sistem pelacak otomatis atau transponder saat mendekati perairan Indonesia dan Malaysia. Sinyal terakhir USS Nimitz terakhir kali tercatat pada 17 Juli 2025, sekitar pukul 9:03 waktu Indonesia Barat. Namun setelah itu, sinyal kapal induk itu pun hilang. Di saat 2 kapal induk itu berlayar menuju Timur Tengah, Amerika Serikat justru mengeluarkan semua kapal perangnya dari pangkalan di Bahrain. Pemindahan itu dilakukan sebagai tindakan preventif atas kemungkinan penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Pasalnya, jika Selat Hormuz ditutup, Amerika Serikat tidak akan bisa mengeluarkan atau memasukkan kapal perangnya dari dan ke Teluk Persia. Karena Selat Hormuz adalah satu-satunya akses untuk keluar dan masuk ke Teluk Persia. Meski Amerika Serikat telah mengerahkan aset militernya secara signifikan, Trump belum memutuskan akan memberikan lampu hijau atau lampu merah.
Sikap Trump akan diputuskan sekitar awal Juli 2025. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada 19 Juni 2025. I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the President for all of you today. The President is saying that he will make a decision whether or not to go within the next 2 weeks. It's very clear and direct. Tidak ada yang tahu apa keputusan akhir Trump. Meski demikian, berbagai pihak termasuk para ahli sudah memperingatkan konsekuensi apa yang akan timbul jika Trump nekat menggunakan kekerasan militer. Mulai dari potensi perang habis-habisan, terancamnya personel dan pangkalan militer Washington di Timur Tengah, dan gangguan stabilitas regional dalam jangka panjang. Lalu, ada juga potensi krisis energi global karena kontrol Iran atas Selat Hormuz, hingga munculnya gelombang imigrasi di Timur Tengah dan Eropa. Itulah mengapa para pakar ahli dan pejabat Iran pun telah berulang kali memperingatkan dan mewanti-wanti Trump agar tidak bermain api dengan Iran. Yang terbaru adalah peringatan dari Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh. Pada Jumat 20 Juni 2025, Said menyatakan bahwa keterlibatan Amerika Serikat akan menyebabkan neraka bagi seluruh kawasan Timur Tengah. Bergabungnya Amerika Serikat hanya akan memperparah konflik dan melanjutkan kekejaman brutal yang dilakukan oleh Israel. Said memperingatkan konflik Iran-Israel bukanlah perang Amerika Serikat. Said mewanti-wanti Trump akan dikenal sebagai presiden yang memasuki perang yang tak seharusnya ia ikuti selamanya. Said pun menyatakan solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik tetaplah jalur diplomasi. Meski demikian, ia menggarisbawahi upaya diplomasi apapun tak akan terjadi selama masih ada pertukaran bom dan rudal yang terjadi. Dan di saat yang sama, Iran juga tak akan menghentikan serangannya apabila Israel juga masih terus meluncurkan bom ke Teheran. Pasalnya, pembalasan yang dilakukan Iran didasarkan pada pembelaan diri sesuai pasal 51 Piagam PBB dan sah. Upaya diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat itu pun sejatinya masih terus berjalan hingga akhirnya Israel meluncurkan serangan ke Teheran pada 13 Juni 2025. Sejak saat itulah upaya diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat terhenti. Amerika Serikat diam-diam telah mengerahkan sejumlah aset militernya ke Timur Tengah. Tak ada yang tahu akal bulus apa yang tersimpan di balik pergerakan itu. Meski demikian, sejumlah pihak menduga dan khawatir bahwa manuver itu dilakukan untuk mempersiapkan campur tangan Amerika Serikat dalam perang Iran-Israel. Trump telah berkali-kali diperingatkan akan konsekuensi yang mungkin timbul apabila Amerika Serikat terlibat. Kira-kira rencana apa yang sedang dipersiapkan Donald Trump? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.